Ibu, selamat hari Minggu. Semoga kabarnya sukacita dan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, saya akan bacakan warta. Semoga bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu dan saudara semua. Kebaktian umum 1 Minggu 21 Juni 2026 dengan tema tak ditinggalkan dalam sengsara dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karbela diadakan pada hari ini, yaitu Minggu 21 Juni 2026, jam 12:30 siang ini. Mohon dukungan doa Bapak Ibu semua. Persekutuan doa GKI Karbela akan diadakan pada hari Selasa 23 Juni 2026, jam 7 malam, dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus dengan tema doa dalam kelegaan ya. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu semua di dalam persekutuan doa Selasa nanti. Senam Tai Chi GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 7 pagi, yaitu Sabtu yang akan datang, berkumpul di gereja jam 6:30 pagi, yaitu di halaman gedung gereja GKI Karbela. Diharapkan Bapak Ibu makan dulu ya sebelum senam Tai Chi 1 jam sebelumnya. Jadi jam 6 kurang sudah makan supaya tidak lemas ya. Dan saya tambahkan secara lisan, senam Tai Chi ini berguna sekali baik bagi anak muda, dewasa, terutama untuk lansia, karena ini menggerakkan otot-otot. Bapak Ibu yang sudah lansia itu harus bergerak ototnya. Karena kenapa? Supaya nggak kaku. Semakin diam semakin kaku. Semakin bergerak otot kita ya. Saya sudah melihat beberapa teman orang tuanya memang kudu harus, kata dokter juga ya. Bukannya diam itu sehat, kurang kalau orang tua harus banyak digerakkan ototnya. Jadi senam Tai Chi ini sangat berguna bagi Bapak Ibu Saudara. Bisa diberitahukan teman-teman ya, gratis loh di sini, nggak bayar ya. Kalau tempat lain kan nggak ada bayar, minimal sumbangan ya, tapi di sini tidak. Kalau cukup peminatnya banyak, kita akan mungkin bisa rutin tiap Sabtu ya. Tapi kalau peminatnya dikit ya bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Selanjutnya, persekutuan senior atau lanjut usia GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu 27 Juni, yaitu jam 2 siang, dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus dengan tema beranak cucu secara rohani. Beranak cucu secara rohani. Diharapkan Bapak Ibu ya yang sudah lansia maupun yang akan lansia boleh hadir ya. Seperti saya kan akan lansia nih Bapak Ibu ya. Persekutuan wilayah GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 jam 18 yaitu jam 19 jam 7 malam ya, di rumah Ibu Ana di Jalan KH Royani. Dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus dengan tema siaga ya. Ya, siaga temanya satu kata saja. Sakramen perjamuan kudus kebaktian umum jam 9 dan jam 5 sore GKI Karbela akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2026. Dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus. Sensor Morum akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2026. Dan kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari itu Sinta Wijaya, Jovan, Ines Yulianto dan Ibu Kulihwa. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian umat berhimpun dari Kidung Jemaat 242. Roh
kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema "Tak Ditinggalkan dalam Sengsara". Firman Tuhan yang mendasari tema kita terdapat dalam kitab Ulangan 31 ayat 8 yang demikian tertulis, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 264. Mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita dalam kerendahan hati. Kita mengakui segala kepelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena tidak pernah Engkau tinggalkan. Ampunilah kami yang kerap kali meninggalkan Engkau dan mengejar keinginan kami sendiri. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sangat egois dan sering tidak patuh. Karena itu kiranya rahmat dan kasih-Mu memperbaharui hidup kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Dengarkanlah kiranya doa pengakuan dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kehidupan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sambut dengan NKB 14. Hadirat Tuhan
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat yang 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Mari kita nyanyikan NKB 106. Jemaat terkasih, sebelum bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga, karena Engkau telah memberkati kami, anak-anak-Mu. Engkau telah menuntun dan menyertai kami setiap waktu. Juga firman-Mu senantiasa kami dengarkan dan kami renungkan, memberikan kepada kami kekuatan dan memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saat ini kami hendak kembali lagi merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Karena kami lemah, Roh-Mu lah yang memberi kekuatan kepada kami untuk mendengar, untuk merenungkan, dan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga kuasa-Mu menjadi nyata melalui sikap dan perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan, baik bacaan pertama, darasa Mazmur, pembacaan kedua dan pembacaan ketiga. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan Tuhan sempurnakan,
sehingga yang diperkatakan adalah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan jemaat-Mu yang mendengar beroleh pemahaman dan pengertian untuk menerimanya dengan sukacita dan melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, kini kita akan masuk di dalam bacaan pertama, yaitu dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 yang dibacakan oleh salah seorang umat. Dipersilakan. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 21 ayat yang ke-8 sampai dengan 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepamanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suaranya yang nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan masuki antar bacaan. Marilah kita mendaki bacaan pertama dengan membuka dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan 16 dan 17. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 16 dan 17. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Ayat-ayat yang tertulis keluar dibacakan oleh saya, sedangkan ayat-ayat tertulis lebih mendalam dibacakan oleh Bapak Ibu. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan 16-17. Dimulai dari saya. Doa minta pertolongan Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Pelihara nyawaku sebab aku orang yang Kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni.
Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhanku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sebab Engkau besar dan melakukan segala keajaiban-keajaiban. Kita akan sambung di ayat 16 dan 17. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku sesuatu tanda kebaikan. Kita masuk dalam bacaan kedua, terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Roma 6 ayat 1b sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat mengikuti dan menyimaknya, membaca dalam hati. Roma 6 ayat 1b sampai 11. Firman Tuhan dengan tema mati dan bangkit dengan Kristus. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia dibangkit dari antara orang-orang mati. Ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Umat terkasih, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 10, kita akan membaca ayat 24 sampai 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah.
Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapa-Ku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan antara orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dari setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, tak ditinggalkan dalam sengsara. Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih perasaannya kalau ditinggalkan? Apa perasaannya kalau ditinggalkan? Sedih ya. Ada lagu yang mengatakan, lagi sayang-sayangnya kemudian ditinggalkan. Perasaannya pasti hancur begitu ya. Yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita bersyukur kepada Bapa di sorga, juga kepada Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita, dan juga kepada Roh Kudus yang terus membimbing dan mengingatkan akan kebenaran. Karena melalui karya kasih Allah, kita sejatinya tidak pernah ditinggalkan. Bahkan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada ungkapan yang mengatakan ada gula, ada semut. Itu ya, ada yang diinginkan, pasti ada orang banyak datang. Ada sesuatu yang dimiliki, pasti ada banyak orang yang ingin tahu. Tetapi ketika gula itu sudah habis, apakah semut itu masih akan terus berada di tempat itu? Tentu tidak. Semutnya pasti akan pergi. Juga dalam kehidupan kita, mungkin kita berjumpa dengan banyak sekali orang-orang yang seakan-akan memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita keuntungan, tapi jangan sampai terlena. Karena zaman sekarang itu banyak tipu menipu. Pertama-pertamanya dikasih keuntungan, setelah itu diambil dan diambil menghilang. Nah, kalau kata anak-anak zaman now itu di ghosting. Pernah dengar ya, di ghosting. Jadi sudah melakukan, meminta suatu, kemudian tanpa ada kabar berita tiba-tiba hilang. Enggak tahu kemana, dicari enggak bisa, dihubungi enggak bisa. Nah, itu adalah gambaran mengenai kehidupan zaman sekarang. Seringkali kehidupan zaman sekarang itu meninggalkan kita. Karena memang sejatinya kita bukan berasal dari dunia ini. Dalam firman Tuhan dikatakan, kamu ada dalam dunia tapi bukan dari dunia. Itu artinya bahwa kita berasal dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dan di dalam Injil Matius pun Tuhan Yesus mengingatkan kepada
para murid, juga kepada setiap orang percaya bahwa hidup di dalam Kristus itu harus tahan uji. Tahan menghadapi tekanan. Tahan ketika menghadapi permusuhan, perselisihan. Karena sejatinya hidup di dunia ini adalah hidup yang tidak menyenangkan bagi pengikut Kristus. Banyak kemudian orang-orang yang memperdaya, mencoba menganiaya, bahkan juga mencoba untuk menghasut dengan perkataan-perkataan yang seakan-akan menyenangkan tetapi akhirnya merugikan. Dan disinilah peran kita di dalam iman takut akan Tuhan itu perlu diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan Yesus berkata di dalam perumpamaannya, jangan takut ketika kamu menghadapi pergumulan. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah supaya kita bisa menyatakan terang di ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Artinya bahwa Tuhan Yesus menghendaki setiap anak-anaknya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani, dengan jelas, tanpa ada tedeng alih-alih atau tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan. Tetapi sampaikanlah itu, karena untuk itulah kita menjadi pengikut Kristus. Amanat Agung mengatakan, pergilah, jadilah saksi Kristus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Perintah ini juga sekaligus mengandung makna bahwa kita akan terus dipimpin dan disertai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini dimulai dari mana? Dari keluarga. Dan salah satu tema besar dari GKI adalah dalam bahasa Latinnya Ecclesia Domestica. Artinya gereja-gereja itu dimulai dari keluarga. Bagaimana kita bisa diberikan kekuatan itu melalui keluarga yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kalau keluarga saja retak, keluarga saja terpisah, maka bagaimana kasih Kristus dapat dinyatakan di dalamnya. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan dengan sebuah perumpamaan yang juga mungkin kontekstual dan faktual dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan setiap umat manusia. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah mau mengingatkan bahwa mengikut Tuhan itu penuh dengan tantangan. Tetapi mengikut Tuhan juga akan mendapat kekuatan bagi setiap orang yang percaya, berserah, dan menuruti perintahnya. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi, keluarga itu merupakan satu bagian yang penting. Dan setiap malam biasanya diadakan sebuah ritus, yaitu pembacaan hukum Taurat. Setelah makan, kenyang, kemudian baca. Biasanya ayahnya yang membacakan, lalu ibu dan juga anak-anaknya yang ada di meja makan itu mendengarkan dengan baik. Tetapi apakah itu cukup? Tuhan Yesus berkata, pertentangan itu terjadi justru bukan pada saat yang tenang, bukan pada saat mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada saat kasih Tuhan itu tidak menjadi nyata. Pada saat kasih Tuhan itu menjadi hambar. Orang tua memiliki keinginannya sendiri, anak memiliki keinginannya sendiri, kemudian tidak ada komunikasi atau juga tidak ada kasih di dalamnya. Sehingga yang ditunjukkan sikap dan perbuatannya itu bertolak belakang dari kasih dan ajaran Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian, memisahkan orang dari ayahnya bila mereka tidak hidup di dalam kasih Kristus.
Karena itu apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bersikap? Ayat 37 mengatakan, siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Artinya yang pertama-tama dalam kehadiran Kristus di tengah keluarga adalah kita mengingat Kristus sebagai kepala yang mempersatukan kehidupan di dalam keluarga ini. Kristus yang menjadi pondasi dalam keutuhan rumah tangga atau keluarga, Kristus juga yang menjadi dasar, Kristus juga yang kita praktikkan dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini mau menyampaikan bahwa di dalam setiap kehidupan yang kita jalani, kita harus terus mengingat karya kasih Kristus. Karena melalui kasih Kristus itulah kita diselamatkan, beroleh kehidupan yang baru, dan juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Eklesia domestika menjadi bagian penting, tidak hanya di tengah-tengah keluarga, tetapi juga bagaimana itu tercermin melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu atau penting bagi kita tidak hanya untuk mengingat karya Kristus yang begitu luar biasa dalam hidup kita, tetapi juga untuk menghidupinya dalam setiap karya dan pelayanan kita. Itulah yang kemudian dicontohkan oleh Paulus di dalam surat Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita telah mati kiasan, bukan dalam pengertian mati secara jasmani, tetapi kiasan mati di dalam dosa, tetapi bangkit di dalam Kristus. Itu berarti bahwa sikap hidup kita tidak lagi mencerminkan hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam anugerah kasih Kristus. Dan hidup di dalam anugerah kasih Kristus itu berarti kita hidup di dalam pengampunan. Kita merayakan keselamatan dan hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang membuat karya kasih Kristus itu menjadi nyata. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita tahu kepada siapa kita datang. Sama seperti Hagar dalam pembacaan Kejadian, yang ketika dia diusir, kemudian malaikat Tuhan datang kepadanya dan ia beroleh peneguhan bahwa sejatinya meskipun manusia berdosa begitu besar, anugerah Tuhan itu selalu memberikan pertolongan di dalam kelemahan mereka. Tidak pernah ditinggalkan di dalam sengsara ataupun tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bahkan kalau menurut kita Hagar itu masih contoh yang normal, kalau kita berjumpa dengan Ayub, Ayub itu sudah sangat parah sekali keadaannya. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Tuhan justru malah mempertahankan, justru malah menghadirkan, dan justru malah memulihkan keadaan Ayub di tengah kelemahannya, ketidakberdayaannya. Ini adalah bukti bahwa setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya tidak pernah ditinggalkan. Dan disinilah juga peran di dalam kehidupan keluarga itu menjadi penting. Bagaimana keluarga itu saling menguatkan, saling berbagi, saling mengampuni. Karena keluarga ini sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Adalah kisah seorang ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa, mencuci, lalu mengantarkan barang.
食 lalu 飯嘅時候， dia memiliki 我先 seorang 見到 anak 佢。 Các煩惱 yang sangat dikasihinya. 無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。 Các bạn Dạy ca đi Ketika phải anaknya ini sudah dewasa, Các bạn phải đi食飯 kemudian sudah 唔知啊唔 berubah 知啊。而家 sifatnya. 輪到我好忙，我喺見面嘅時間就越嚟 Anaknya 越少。 lebih senang bergaul dengan teman-teman dibandingkan dengan orang tuanya. Hello 媽， 今年翻唔翻嚟過年啊？ 好忙啊，遲啲先傾啦。 OK 啦，我唔阻你啦。 Ada satu saat di mana mamahnya itu begitu merindukan anaknya dan Boleh, mengajaknya no. untuk pulang Kami ke yang rumah mana? merayakan. Tetapi karena pekerjaan anaknya itu begitu banyak sehingga menolak. Lalu anaknya melihat, mengenang kembali bagaimana mamanya itu begitu mengasihi dia. Di 媽， tengah kesedihan mamahnya, ternyata anaknya pulang. 我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。 Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah tempat di mana setiap kita itu mengenal kasih Kristus. Bahkan kalau kita lihat cuplikan video tadi, anak ini sudah mulai sibuk ketika dia sudah mulai dewasa, tetapi dia tetap mengingat kembali bagaimana kasih dari orang tuanya ini dia alami dan dia rasakan, sehingga ia dapat kembali lagi berjumpa dengan orang tuanya. Kasih Kristus itulah juga yang kita jumpai dan kita temukan di dalam keluarga. Baik itu kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak, kasih Kristus itu yang mengikat, mempersatukan, juga mengampuni di dalam keterbatasan dan mungkin di dalam setiap hal yang dihadapi oleh keluarga. Inilah juga yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oh, kalau kita pada saat ini merasa ditinggalkan, tadi begitu ya, lagi sayang-sayangnya kemudian ditinggalkan, ada lagu begitu ya. Tenang, kita tidak pernah sendirian, kita punya keluarga. Kita punya orang tua, kita punya saudara yang mengasihi begitu rupa dalam kehidupan kita. Juga kasih itu berasal dari Kristus yang menuntun kehidupan anak-anaknya. Gereja pun hadir demikian untuk menyambut setiap orang, untuk merayakan kasih dan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang menyertai kehidupan setiap umat yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan dari mana kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? Dari keluarga, di mana kita dibentuk, di mana kita belajar kasih, di mana kita bersama-sama bisa merayakan kasih dan kebenaran firman-Nya. Bahkan ketika kita lemah, keluarga kita memberikan kekuatan. Dan keluarga itu tidak hanya terbatas di dalam rumah, tetapi dalam persekutuan kita ini juga, kita adalah keluarga di dalam Kristus. Kita adalah keluarga yang saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Biarlah kasih itu yang membentuk dan memampukan kita untuk terus bisa memperkatakan dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan kita juga tetap dikuatkan di dalam segala kelemahan kita, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, bahwa kasih Kristus senantiasa nyata dalam hidup kita, dan itu tercermin melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita yang memberi kekuatan dan menolong di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menuntun langkah kehidupan kita senantiasa. Amin. Saat hening bagi kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptiskan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu kembali lagi menyapa kehidupan kami, agar kami tidak takut dalam menjalani hidup kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau adalah Sang Immanuel yang menyertai kami dan terus membimbing langkah kami, sehingga kami di dalam kasih setia-Mu dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan dan senantiasa mengandalkan Engkau. Engkau berkati biarlah dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan kami dapat menjadi saksi Kristus yang berkarya, yang menyatakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang terus menuntun kami, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami juga beroleh kekuatan dan dimampukan di dalam kelemahan kami untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui firman Tuhan yang hidup, yang kami renungkan, yang kami baca setiap waktu. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak Tuhan yang telah Engkau panggil dan Engkau utus untuk melayani di Gereja GKI Karbela. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, komisi yang ada. Tuhan berkati, biarlah melalui penyertaan dan pimpinan-Mu, anak-anak Tuhan beroleh kekuatan dan dimampukan untuk melakukan pelayanan dengan takut akan Tuhan, dengan iman yang teguh, dengan penuh sukacita, sehingga jemaat dapat terlayani dengan baik dan jemaat Tuhan juga dapat bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, dapat mempersaksikan kasih dan kebaikan Tuhan melalui Gereja GKI Karbela. Tuhan Yesus juga berkati, biarlah gereja-Mu di GKI Karbela ini dapat menjadi rumah kedua bagi jemaat Tuhan untuk hadir, untuk bersekutu, untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Engkau senantiasa menyertai, biarlah Gereja GKI Karbela ini tetap dapat memuliakan nama Tuhan dan tetap dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi sesama. Kami juga berdoa ya Bapa, pada siang hari nanti akan dilaksanakan persidangan majelis jemaat. Tuhan yang membimbing dan menyertai setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam kemajelisan, beri hikmat dan kearifan sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga dapat mempersaksikan melalui karya dan pelayanan di Gereja GKI Karbela maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tengah-tengah kelemahan maupun masa pemulihan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Ibu Laueni, Ibu Liani, Bapak Tekni, Bapak Yucong, Bapak Rudi, Ibu Honglian, Bapak Stefanus, Ibu Loan, dan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau turut campur tangan, biar melalui pertolongan-Mu dan jamahan-Mu yang kudus, Engkau memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Juga melalui pengobatan dan istirahat yang dijalani, Tuhan Yesus juga memberkati, biarlah anak-anak Tuhan dapat beroleh pemulihan dan kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan, di dalam relasi di tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, juga di dalam persekutuan dan pelayanan, serta untuk anak-anak Tuhan yang mendambakan pasangan hidup, mendambakan keturunan maupun anak. Tuhan, kiranya Engkau memberkati
Di dalam setiap pergumulan maupun kelemahannya Tuhan memberikan kekuatan sehingga anak-anak-Mu ini beroleh jalan keluar di dalam segala usaha dan doanya, karena Tuhan Yesus yang turut campur tangan di dalamnya. Engkau memulihkan keadaan anak-anak-Mu dan Engkau juga yang akan memberkati selalu. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini mengucap syukur untuk saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Wijaya, kami berdoa untuk saudara Jovan Ketrolim, kami berdoa untuk Ibu Ines Yunita, dan kami juga berdoa untuk Ibu Kuliwa. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan memberkati selalu anak-anak-Mu ini dengan kasih setia-Mu, sehingga di dalam kesetiaan anak-anak Tuhan senantiasa rindu untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan Yesus berkati di dalam segala hal yang dikerjakan, Tuhan yang menyertai selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Di tengah keadaan bangsa negara Indonesia yang tidak baik-baik saja, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup mengubah hati, Engkau yang sanggup memberikan hikmat dan kearifan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, untuk dapat mendengar suara rakyat, untuk dapat hadir dan juga menyatakan kepedulian kepada rakyat di tengah-tengah segala situasi yang masih terus terjadi. Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang memberikan hikmat sehingga para pemimpin bangsa dan negara kami dapat bekerja dengan benar, dengan jujur, dengan adil, dan semuanya adalah untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus juga berkati untuk bangsa di seluruh dunia, terutama di tengah konflik dan peperangan yang terjadi. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Sumber Damai Sejahtera, Engkau hadir, Engkau yang senantiasa menyatakan kasih-Mu, Engkau yang menghadirkan perdamaian di tengah peperangan yang terjadi. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap hati manusia dan melembutkan hati mereka. Tuhan, Engkau turut campur tangan sehingga perdamaian bangsa di seluruh dunia dapat terjadi dan kerajaan Allah menjadi nyata di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Dan kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan masuki pelayanan persembahan. Untuk ayat pengantar terambil dari kitab Mazmur 54 ayat 8 dengan firman Tuhan berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Untuk mengiringi persembahan di pagi hari ini, sebelumnya juga Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di layar monitor, atau mentransfer melalui rekening BCA 23030001042 atas nama GKI Karbela. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat 1, 3, dan 4. Harus mengucap syukur
Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami. Saat ini dalam ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan, kami memberi persembahan dengan tulus hati. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu dan juga membantu terhadap sesama kami yang membutuhkannya. Tuhan, berikan juga hikmat dan kebijaksanaan kepada kami yang dipercayakan untuk mengelola, sehingga semua kemuliaan nama Tuhan dapat terwujud dan nama Tuhan dapat dimuliakan di GKI Karbela ini bersama umat-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami yang kami naikkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kita akan sambut dari Kidung Jemaat 237. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengangkat pujian.
memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dipersilakan bersatu dulu sejenak.